Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda parents hebat, apa kabarnya yang ada di rumah? Semoga tetap semangat untuk membersamai anak-anak kita, karena kita akan mempersiapkan anak-anak generasi yang memiliki sehat akal, sehat mental, cerdas akal, cerdas mental bersama parents hebat. Ayah bunda, hari ini kita mau berbicara atau berdiskusi tentang tuntas kemandirian. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, kita akan berdiskusi tentang apa saja kemandirian yang seharusnya sudah bisa dilakukan oleh anak-anak kita, oleh balita kita di usia 0 sampai 3 tahun. Semua anak yang terlahir ke dunia, yang terlahir dari rahim ibu, itu memiliki fitrah kebaikan. Fitrah kebaikan salah satunya adalah fitrah kemandirian yang seharusnya sudah melekat pada anak-anak, dan ketika mereka sudah dilahirkan, kita orang tuanya nih yang bertanggung jawab untuk melejitkan potensi fitrah kebaikan itu tetap berjalan dengan baik. Namun ada namunnya nih ayah bunda, tidak semuanya orang tua peka untuk membersamai, untuk mendukung tahapan tuntas kemandirian pada anak-anak. Dengan berbagai faktor penyebab, ada yang ketidaktahuan orang tua, ada yang ketidakpedulian orang tua yang menganggap bahwa pengasuhan itu ya sudah anak berkembang apa saja, apa adanya, mungkin seperti itu. Nah, inilah ayah bunda mindset yang seharusnya sudah tidak ada nih pada orang tua zaman sekarang. Harusnya semuanya sudah dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu artinya mau bergerak dan berubah ketika mengetahui sesuatu kebaruan yang memang harus kita ikuti. Apa teorinya? Maka kemudian kita siap memahami dan kita siap untuk melakukannya. Nggak boleh kita orang tua nih bun, kita pengennya instan saja, tanpa ada upaya kita pendampingan kepada anak, tanpa ada proses yang kita dampingi, kemudian kita tiba-tiba inginnya ya udah anakku tumbuh berkembang dan yang muncul adalah yang baik-baik saja. Oh tidak begitu. Karena semuanya adalah proses. Ingat ayah bunda, di sini adalah tugas berat ayah bunda untuk membersamai dalam proses. Karena dalam kemandirian itu ada upaya yang harus dilakukan oleh anak-anak, ada kebersamaan yang harus didukung oleh orang tua, sehingga tuntas kemandirian sesuai dengan tahapan usia anak itu akan muncul. Apa saja ayah bunda tuntas kemandirian itu? Yang pertama yaitu duduk dan memegang mainan sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia merangkak dan mengambil mainan. Banyak stimulasi yang kita berikan kepada anak-anak dengan memberikan objek benda-benda yang menarik sehingga mereka mau menggerakkan tubuhnya untuk merangkak dan meraih benda-benda tersebut. Dan yang ketiga adalah berdiri, jatuh, dan kemudian bangkit kembali. Nah, 3 itu loh bun, itu ternyata kemandirian yang harus sudah dituntaskan pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Jangan sampai red flag ya, kalau sudah pada garis merah, coba dilihat 0 sampai pada usia 1 tahun lebih, jangan-jangan belum bisa merangkak atau sebagainya. Itu sudah merupakan red flag, udah garis merah, intinya begitu ya bun. Nah, kemudian di usia 1 hingga 2 tahun apa saja nih? 1 hingga 2 tahun kalau di dalam Islam sudah diajarkan untuk anak-anak itu minum ASI hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, setelah itu kan ada tahapan untuk disapih. Nah, apa saja tahapan kemandiriannya? Yang pertama yaitu lepas dari ASI. Nah, itu sudah kemandirian loh bun untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, lepas dari ASI. Yang kedua adalah minum dengan gelas. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa merasakan air di seluruh bibirnya saat minum. Karena berbeda dengan saat dia menggunakan straw atau sedotan, atau dengan saat ketika mereka mengisap ASI itu kan berbeda ya. Bibir minumnya kan berbeda, saat kita meminum gelas itu kan sudah berbeda. Dan yang ketiga adalah cuci tangan. Nah, ternyata cuci tangan ini bun, mereka sudah mandiri. Saat dia habis makan, dia kemudian memegang sesuatu yang kotor, tangannya berminyak atau lengket, mereka bisa cuci tangan sendiri.
Di sini tugas orang tua adalah memberikan fasilitas yang memudahkan anak untuk bisa cuci tangan sendiri, menyediakan wastafel yang ukurannya setinggi badan mereka, maka anak-anak akan mudah untuk belajar pada tahap kemandirian tersebut. Selanjutnya adalah di usia 2-3 tahun. Yang pertama adalah tuntas toilet training. Berarti kalau sudah toilet training ini artinya anak-anak kita sudah tidak menggunakan diapers lagi. Mereka sewaktu untuk buang air kecil, mereka sudah tahu di mana letaknya buang air kecil, yaitu di kamar mandi. Ataupun juga ketika dia harus buang air besar, mereka sudah tahu letaknya adalah di kamar mandi. Ingat ya Bun, 2-3 tahun. Kalau antara 2-3 tahun masih menggunakan diapers, kayaknya orang tuanya harus lebih bergiat lagi deh untuk mengenalkan kemandirian kepada anak-anak. Memang semua butuh proses dan memang tidak mudah dan tidak cepat seperti yang kita bayangkan. Yang kedua, tuntas kemandirian untuk anak 2-3 tahun, yaitu mereka bisa memakai dan melepas atribut sendiri. Terkadang topi, atau dia memakai shawl, atau yang lainnya. Atribut-atribut kecil yang biasa kita gunakan untuk keluar rumah atau apa, mereka bisa menggunakannya. Yang ketiga, yaitu mereka sudah bisa merapikan mainan. Nah, apakah memang tiba-tiba di usia 3 tahun ini mereka langsung merapikan mainan? Tentunya tidak, karena di usia sebelumnya saat mereka sudah mengenal yang namanya mainan, disitulah sudah muncul stimulasi kita. Kakak, yuk kita bereskan mainannya. Nah, itu sudah muncul Bun. Namun di usia 0 hingga 2 tahun tadi, mungkin dia belum terbiasa kan, belum mengaplikasikannya, belum melakukannya. Namun karena dia sering menggunakan, sering diingatkan, yuk merapikan mainan sendiri, maka di usia 2-3 tahun mereka akan terbiasa. Mereka akan menjadi habit untuk merapikan semua benda selesai dia memainkannya. Nah Bun, kalau tuntas kemandirian tersebut sudah tercapai sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak-anak kita, apa sih karakter positif yang akan muncul, yang kita harapkan? Tentunya orang tua berharap yang baik-baik pada anak-anak kita, begitu ya. Apa saja nih karakternya? Ada 5 karakter setidaknya yang akan dimiliki oleh anak-anak ketika mereka sudah tuntas kemandiriannya. Yang pertama adalah disiplin. Habis makan cuci tangan, habis mainan dia langsung merapikannya. Nah, akhirnya muncul budaya disiplin dari anak-anak. Itu yang pertama, disiplin. Yang kedua adalah akan tumbuh percaya diri. Ketika dia sudah tumbuh percaya dirinya, maka yang ketiga adalah semangatnya untuk menjadi lebih baik atau semangat belajarnya, belajar apapun ya Bun ya, itu akan juga mengalami peningkatan. Nah, kalau sudah ada mengalami peningkatan dalam semangat belajar, tentunya akan ada tahap selanjutnya. Yang keempat apa Bun? Adalah semangat untuk meraih prestasi. Kalau tadi yang ketiga adalah semangat belajarnya, sekarang mereka sudah akan muncul untuk semangat berprestasinya. Aku harus mencapai misalkan sesuatu begitu ya, apakah itu ranking ataupun yang lainnya. Dan yang kelima, ini kayaknya urgent juga deh Bun, ini kayaknya sudah harus sudah kita kenalkan kepada anak-anak. Apa ya Bun? Ya, yang kelima ini adalah mereka sudah mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ringan. Tidak semuanya mama, tidak semuanya papa. Kalau berebut mainan, apakah orang tuanya selalu akan datang untuk membantunya? Nah, tentu tidak, bukan? Maka disinilah ayah bunda, tugas kita, tugas berat kita orang tua untuk membersamai mereka, memberikan rangsangan, stimulasi setiap hari agar saat mereka berada pada fase usianya, tuntas kemandirian tersebut juga sejajar sesuai dengan usianya. Semoga ayah bunda tidak lelah untuk membersamai anak-anak, dan ingat, proses. Kita lakukan proses dengan maksimal, maka hasilnya nanti akan kita serahkan kepada Allah. Apakah memang sesuai seperti yang kita harapkan? Semoga materi hari ini bermanfaat untuk ayah bunda, terutama yang memiliki anak usia 0-3 tahun.